Tujuan atau visi dari Bapak Presiden yang sudah diamanahkan kepada industri hulu migas adalah bagaimana caranya Indonesia bisa mencapai swasembada energi. Kalau SKK Migas melihat, apa tantangan paling penting atau tantangan paling berat terkait dengan upaya menuju sustainability? Satu sisinya kan juga menjaga supaya ketahanan energi bahkan swasembada energi itu bisa dilakukan. Padahal kita juga adalah negara at the end of the day, kita tahu kita sangat bergantung kepada fossil fuel untuk saat ini. Sehingga kita juga harus mencari cara-cara bagaimana supaya kita bisa walaupun kita harus memproduce fossil fuel, tapi bagaimana kita bisa membalance out dengan upaya-upaya kita dalam hal low carbon initiative itu sendiri. Dan kita juga memperhatikan begitu ada pimpinan baru, itu kan pasti kebijakan juga berevolusi. Di ICE-BSD ini ada kali ke-49 IPA punya convention sama exhibition. Dari sebelah saya ada Pak Hudi atau Mas Hudi, saya memanggilnya Kepala Divisi Program dan Komunikasi. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Nah, ini event yang besar dan ini tahun kedua ya. Dan tahun kedua di sini. Punya antusiasme yang tadi pagi saya lihat antriannya luar biasa tuh. Ya, alhamdulillah. Nah, langsung aja Mas Hudi soal SKK Migas. Apa yang menjadi prinsip yang kemudian bisa kita lihat dalam operasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas di SKK Migas? Ya, jadi makasih, pertanyaannya sangat bagus nih Mas Inu. Jadi kalau umpamanya di SKK Migas itu sendiri, tentu saja sebagai pengelola usaha hulu migas yang mengelola para K3S, kita harus bisa memberikan contoh dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Dari sisi SKK Migas sendiri, sudah beberapa tahun terakhir ini kita ada yang namanya prinsip four no's ya. Four no's. Yang waktu itu salah satu kepala yang lama itu sudah mencetuskan no bribery, no luxurious hospitality, no gift, no kickbacks ya. Itu salah satu prinsip yang memang sudah disampaikan dan itu juga selaras dengan values dari SKK Migas itu prudent, professional, responsive, unity and diversity, decisive, ethnic, nation focus, dan trustworthy ya. Jadi itu inline ya? Jadi itu kita inline dari sisi ininya. Dan tentu saja ini kita bagaimana kita menerapkan itu menjadi panduan dalam pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari. Dalam mengikuti proses bisnis kita maupun dalam pada saat kita berinteraksi dengan para stakeholder kita, baik itu stakeholder dari pemerintah, yaitu legislatif dan eksekutif, yang di daerah maupun stakeholder yang bisnis kita yaitu para K3S. Dan di situ juga bagaimanapun juga sebagai salah satu institusi atau satuan kerja di bawah naungan pemerintah, di mana kita sendiri ketua komisi pengawas kita adalah Bapak Menteri ESDM, kita pun itu juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, oleh BPK. Akuntabilitasnya kita juga ada di situ. Dan selain itu juga karena SKK Migas secara historis juga menganut sistem akuntansi yang bukan non pemerintahan, yang non pemerintahan juga, kita pun juga diauditnya bukan hanya oleh BPK, tapi kita juga diaudit oleh kantor akuntan publik juga. Jadi kita double gardan misalnya untuk menjaga akuntabilitas. Itu pun itu masih buat kami, kita mencoba take it to the next level. Saat ini sudah beberapa tahun ini SKK Migas sudah menerapkan SMAP atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan, di mana kita sudah menerapkan rambu-rambu dalam proses bisnis kita, di mana hal-hal yang perlu kita perhatikan, mengidentifikasi resiko-risiko yang bisa terjadi dalam transaksi bisnis kita. Dan itu kita terapkan kepada proses bisnis kita, dan bagaimana kita dorong. Dan yang terakhir tentu saja kita pun berupaya untuk terus memodernisasi proses bisnis kita. Salah satunya, apalagi sekarang kita ada di era digitalisasi, kita banyak mendigitize proses-proses yang ada kita, baik itu dari sisi sistem yang ada di internal SKK Migas, kita menggunakan
enterprise resource planning juga, dan tentu juga kita memiliki SOT, sistem operasi terpadu, di mana kita berkoordinasi dan juga integrated dengan dengan K3S dalam rangka misalnya salah satunya pengawasan lifting, dan juga untuk nanti kedepannya itu akan integrated antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan tentu saja SKK Migas. Jadi ada digitalisasi yang membuat transparansi dan betul sekali, lebih mudah diminta ya atau dituju. Nah, apa sebenarnya mau dituju dengan itu, Mas Hudi ya, dengan transparansi dan akuntabilitas yang diupayakan dengan sangat serius ya? Ya tentu saja at the end of the day kita mau memastikan percepatan dari proses, ya kan? Tujuan atau visi dari Bapak Presiden yang sudah diamanahkan kepada industri hulu migas adalah bagaimana caranya Indonesia bisa mencapai swasembada energi. Persis. Nah, dari kita sebagai pengelola hulu, kita kan harus memastikan dari sisi ketersediaan minyak dan gas kita, bagaimana kita memproduksikan minyak dan gas kita, bisa mendukung visi dari Bapak Presiden untuk bisa swasembada energi itu. Sehingga kita membutuhkan percepatan-percepatan dari sisi prosesnya itu sendiri, baik itu mulai dari proses kita, kalau umpamanya kita lihat dari persetujuan dari Plan of Development, kita juga melihat dari sisi work program and budget, bagaimana kita bisa meminimalisir proses-proses yang mungkin apakah itu repetitif atau apakah itu duplikasi, sehingga kita bisa memastikan yang namanya proses-proses itu bisa mendukung ke arah sana. Salah satunya adalah misalnya nih kalau umpamanya kita bicara dari kita Mas tahu, tentu saja tahu mengenai discovery yang terjadi di 2023 oleh ENI, ya kan, Geng North. Dan secara historis kalau umpamanya kita bicara yang namanya mulai dari kontrak, terus gitu discovery, sampai akhirnya kita POD, sampai akhirnya kita produksi, itu memakan waktu yang cukup panjang. Betul. Ya kan? Nah, dalam hal ini discovery itu terjadi di akhir tahun 2023. Alhamdulillah akhir tahun 2024 itu yang namanya POD-nya itu sudah disetujui oleh pemerintah. Dan kita juga menargetkan melakukan berbagai macam simplifikasi dari proses bisnis, sehingga kita mendorong di tahun 2027 atau tahun 2028 itu bisa segera on stream, di mana itu bisa membantu yang namanya percepatan dari produksi gas nasional, sehingga bisa mendukung tujuan negara kita bisa swasembada energi terutama di gas. Jadi transparansi dan akuntabilitas adalah cara untuk mempercepat proses, dan percepatan proses itu dipakai untuk mencapai tujuan negara untuk swasembada energi. Betul. Dan itu yang kita juga perhatikan, ya saya ambil contoh salah satunya juga SKK Migas mungkin adalah salah satu mungkin dari sedikit institusi yang misalnya sudah menerapkan sustainable reporting juga. Dan itu kita lakukan, kita sudah memenangkan award di sustainable reporting dari tahun 2013, alhamdulillah. Dari sisi tadi saya sudah sampaikan yang namanya audit oleh kantor akuntan publik, di mana kita sudah mencapai wajar tanpa, kalau saya nggak salah wajar tanpa modifikasi ya sekarang, kalau dulu wajar WTP, wajar tanpa pengecualian, itu kita sudah mendapatkan itu kalau saya nggak salah sekitar 9 tahun berturut-turut. Jadi itu yang kita selalu dorong, upaya-upaya itu supaya kita memastikan yaitu tadi proses bisnis yang efisien bisa menuju percepatan, sehingga at the end of the day bisa menuju kepada percepatan dari kegiatan operasi produksi kita itu sendiri. Untuk mendukung tujuan negara swasembada energi. Untuk mendukung kepada tujuan negara, kan ujungnya at the end of the day adalah tadi Mas Hudi nyebut soal sustainability, dan kita melihat bahwa ya naik turun sih isu ini, dan konsentrasi sejumlah negara juga berubah-ubah. Kalau SKK Migas melihat, apa tantangan paling penting atau tantangan paling berat terkait dengan upaya menuju sustainability? Satu sisinya kan juga menjaga supaya ketahanan energi, bahkan swasembada energi itu bisa dilakukan. Betul. Jadi kalau umpamanya dari sisi kami, di setiap upaya kita itu pasti akan ada challenge, ya, pasti akan ada tantangannya. Kalau umpamanya kita bicara baik itu dari aspek lingkungan, dari aspek sosial masyarakat atau governance, maupun dari tantangan dalam standar globalnya itu. Tapi tadi yang udah saya sampaikan, upaya-upaya kita adalah untuk memastikan kita untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut tadi, ya.
Dan selain itu juga mungkin salah satu yang sebelumnya menjadi tantangan terbesar kita adalah pada saat kita mau menuju kemarin terkait dengan masalah low carbon initiative, terkait dengan kearah net zero emission, di mana sudah ada yang namanya dari komunitas global itu sendiri yang meminta supaya yang istilahnya mungkin pada saat itu mengurangi yang namanya investasi terhadap fossil fuel ya. Nah di situ kan padahal kita juga adalah negara at the end of the day kita tahu kita sangat bergantung kepada fossil fuel untuk saat ini. Sehingga kita juga harus mencari cara-cara bagaimana supaya kita bisa walaupun kita harus memproduce fossil fuel, tapi bagaimana kita bisa membalance out dengan upaya-upaya kita dalam hal low carbon initiative itu sendiri. Dan tentu saja salah satunya adalah dengan penerapan mendorong yang namanya CCS maupun CCUS yang sedang dilakukan di Indonesia. Saat ini yang sedang berjalan saat ini proyeknya itu ada 2 yang ada di proyek strategis nasional terkait dengan CCS dan CCUS. Yang pertama itu ada di Tangguh Expansion Project itu di Ubadari. Jadi mereka juga salah satu ininya dia mendorong terhadap pelaksanaan atau dari implementasi dari CCUS di Tangguh Expansion Project ini sendiri, dan yang kedua adalah Project Masela di Impex, di mana dia juga mengimplementasikan CCS. Secara umum yang namanya CCS CCUS itu menjadi salah satu upaya kita untuk menjawab tantangan terkait dengan tadi green investment itu sendiri dari dunia global. Di sisi lain itu juga menjadi salah satu opportunity untuk kedepannya insya Allah mungkin bisa menjadi pemasukan bagi negara kalau umpamanya nanti kita sudah menuju kepada masalah carbon trading untuk kedepannya. Yaitu mungkin yang bisa kita lihat dan tentu saja kita terus memonitor dari sisi regulasi-regulasi, kita juga melihat opportunity di sana, dan kita juga memperhatikan begitu ada pimpinan baru itu kan pasti kebijakan juga berevolusi ya. Dan bagaimanapun juga ya tantangannya kita harus bisa beradaptasi terhadap tantangan-tantangan baru itu. Dan kalau kita melihat teknologi itu kan menjadi faktor yang sangat penting untuk membantu misalnya tadi operasi yang rendah emisi karbonnya, atau bagaimana teknologi juga mampu membuat yang tadinya memang nggak bisa direduce atau nggak bisa ditebus bisa melakukan langkah di belakangnya supaya ada net zero emission itu bisa dilakukan. Nah, teknologi yang kemungkinan bisa diterapkan ini kan terus berkembang. Nah, catch up dengan itu gimana Mas Hudi? Ya salah satunya melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini Mas. Jadi bagaimana dari kita mengundang para investor-investor, bagaimana kita mengundang dari perusahaan-perusahaan yang memiliki teknologi di luaran sana untuk memberikan presentasi di kita, untuk menjual produk-produknya di kita. Dan kita lihat mana hal-hal yang mungkin bisa kita gunakan, mana yang bisa kita terapkan. Dan tentu saja juga ada upaya-upaya kita untuk kayak misalnya di SKK Migas, kita ada upaya-upaya juga untuk melakukan kayak semacam exchange information dengan institusi-institusi, dengan konsultan-konsultan di bidang itu, untuk kita memastikan bahwa penerapan teknologi yang dilakukan di Indonesia itu terutama di lingkungan industri hulu migas itu tepat guna. Jadi as you said, teknologi itu akan terus berkembang. Nah, kita the only way adalah kita harus terus monitor, kita harus catch up, rajin-rajin kita sharing session, mencari tahu, mengundang mereka. Kita kolaborasi dengan berbagai macam K3S, baik itu dengan Pertamina sebagai yang NOC kita, dan juga dengan investor-investor lainnya juga yang mungkin terlibat ada di sini untuk WK-WK yang baru ada di kita. Dan itu yang terus kita lakukan supaya dari sisi Indonesia sendiri bisa menjawab tantangan terhadap teknologi itu sendiri. Dan keterbukaan untuk itu sangat baik ya. Always. Malah kita kalau umpamanya setiap kali misalnya ada sharing dengan satu teknologi baru yang bisa mendukung kepada peningkatan produksi, kita langsung mengundang kepada K3S-nya, kita mengundang kepada operator. Ayo kita lihat apa ini yang bisa diterapkan di sini. Nah, dari sisi kita sendiri juga
nggak ya ragu-ragu untuk melakukan penandatanganan MOU untuk kayak mensolidify komitmen kita untuk melakukan kerjasama. Jadi kayak misalnya baru-baru ini kan SKK Migas juga melakukan penandatanganan MOU dengan Falcon Ridge misalnya, dan itu hal-hal seperti itu yang terus kita dorong, kita terus cari ada atau tidak teknologi-teknologi yang bisa kita bawa untuk mendukung kepada peningkatan produksi migas di Indonesia sekaligus dengan menjaga sustainability-nya juga. Oke, Mas Sudi. Thank you Mas Sudi You're untuk welcome. obrolannya, dan kita menjadi lebih paham bahwa SKK Migas hadir dengan prinsip-prinsip yang diterapkan tadi untuk melakukan percepatan. Yes. Dan percepatan untuk apa? Bukan untuk SKK Migas tentunya, untuk tujuan negara melakukan swasembada energi dan ketahanan energi bisa dilakukan. Dan teknologi kayaknya punya peranan yang serius untuk membantu kita bisa lebih punya kesadaran tentang sustainability. Yes. Thank you Mas Sudi. Thank you very much.